Kilas balik, perjuangan generasi emas Ngurkandung Waturu pada cabang olahraga volleyball di tahun 2022. Terlihat pada musim pertandingan bergengsi volleyball menyongsong HUT ke-11 Koperasi Serba Usaha Yamdena, hampir di sejagat Tanimbar Utara Raya, Desa Waturu memiliki pendukung tim volleyball dari berbagai penjuru. Tadi Batalion menang dengan skor 3-1. Jadi karena kita kalah start, karena terlalu panas, sebab itu kita bang segi 4 kita gampang saja dengan tanpa tekanan. Ke depan Waturu akan menang untuk mendapatkan juara 1. Saya optimis bahwa Waturu kita main memang pertandingan dari bak finishing sampai nanti final nanti, karena Waturu bermain di masyarakat profesional dan kami tidak pernah anggap remeh lawan. Kami tetap peluang itu bagian tim yang paling kuat. Jadi kita tetap latihan terpacu untuk persiapan pertandingan untuk seterusnya sampai final nanti. Banyak orang yang mengatakan kalau Waturu jagonya ini dari Toser. Bagaimana tanggapannya? Saya tidak terlalu melakukan diri, cuma pengalaman saya di Toser klub Janesa Kota Sorong yang pernah berkiprah sampai di juara nasional di volley Liga Volley Nasional Indonesia yang tahun 2017, dan di sana saya bikin beliau untuk di Toser Kota Sorong, dan saya ini banyak ilmu teori teknik yang saya pakai untuk menangkan pertandingan. Baik, tetap optimis menangnya, semangat. Sampai juara 1. Pertandingan yang terselenggara di lapangan Korami 1507 Datar 01 Lara tersebut diikuti oleh sekitar 44 tim yang datang membawa nama desa maupun kelompok, menunjukkan kebolehan merebut piala perdana bergilir Koperasi Yamdena. Pada akhirnya, Waturu dengan kualitas permainan mengalahkan tim volleyball Desa Tutuna Metal dan memperoleh sejarah baru pada tanggal 27 Juni 2022 menjadi pemenang juara 1. Ikon kemenangan tersebut telah menaruh perhatian sejak lama untuk menjadi pemain handal di dunia volleyball. Rano Nirwalu, asal dari Desa Waturu, Kabupaten Cikade. Saya menceritakan sedikit pengalaman. Saya hadir di Kota Sorong dalam hal ini mencari nasib. Kebetulan saya juga bakat dan minatnya cabur olahraga. Di sana saya masuk di salah satu klub besar ternama di wilayah Papua Barat. Klubnya klub Janesa. Klub Janesa MTB, dulunya masih pakai MTB. Di sana klub ini mencari bibit asal Tanimbar di Papua Barat. Oleh sebab itu ada salah satu pemimpin klub di sana, orang Sangliat Dol, Bapak Markus Senyakit. Kebetulan Antua beliau ini tugas di Provinsi Papua Barat, kantor PPLP. Antua merangkul semua atlet-atlet Tanimbar berusaha untuk mengangkat nama baik orang Tanimbar di sana. Di sana saya diseleksi dengan postur tubuh 1,75 meter ke atas, lalu diajak untuk kontrak kerjasama dalam hal ini bagaimana Rano bisa kerjasama antara tim dan kuliah. Kalau memang bisa masuk dalam klub ini, kita kontrak untuk membiayai kuliah. Nah, oleh sebab itu pada saat itu saya tertarik, dan apapun konsekuensi dari klub itu saya terima. Dengan perjuangan yang berat, bawa pergi latihan sampai ke Jawa, Provinsi Papua Barat dan Papua, dibina oleh pelatih-pelatih handal, pelatih nasional di sana. Saya dititipkan di klub itu dan dibesarkan nama klub itu dan dibiayai oleh klub itu sendiri. Mulai dari kuliah D3 keperawatan dibiayai oleh klub dan sampai ke S1 keperawatan sampai tuntas dengan begitu biaya sangat besar. Tetapi klub selalu mendorong, berikan semangat, support dalam bentuk material, dukungan fisik maupun apapun. Klub siap mendukung sampai sukses sampai saat oras ini. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya dengan semangat datang untuk membantu. Kenapa? Karena pengalaman saya sudah sampai di kajang nasional. Pernah bawa nama tim klub Janesa sampai Liga Volley Nasional Indonesia tahun 2017. Dan di sana juga saya memiliki sertifikat pelatih nasional C untuk bagaimana cara belajar
atlet-atlet muda untuk menciptakan atlet yang belajar tentang profesional dalam tingkat bola voli. Oleh sebab itu, saya bertekad untuk bawa Waturu dalam kejuaraan ini untuk sampai meraih cita-cita juara 1, dan kita ketik hasil itu kemarin. Dalam membawa strategi kemenangan itu, nah bagaimana menyamakan perspektif pemain dengan kualitas yang berbeda untuk Waturu yang penyesuaiannya hanya singkat? Bagaimana membentuk itu? Baik, terima kasih. Untuk satukan karakter berbagai macam adik-adik yang ada itu sangat sulit. Saya menyatukan mereka dalam waktu tempuh 1 minggu 2 hari. Saya sampai sini 2 hari dan kita komitmen langsung berangkat ke Lara. 2 minggu kita gunakan untuk latihan bersama. Tapi pengalaman saya bahwa saya dibentuk pelatih di sana, bagaimana cara belajar tentang psikologi seorang anak-anak, masing-masing karakter anak itu dijadikan jadi satu. Dan itu saya memiliki ilmu itu karena saya dibentuk dari atlet dan dapat pelatih nasional. Oleh sebab itu kemampuan itu saya gunakan untuk menjaring atlet ini, satukan karakter untuk jadi satu tujuan, untuk meraih satu kesuksesan yang kita hadapi. Untuk jadi seorang atlet profesional, pertama kita dididik dulu di klub. Di dalam klub itu banyak binaan tentang karakter orang. Dan itu salah satunya saya lolos sukses di bina karakter. Lalu yang kedua, bina mentalitas. Mentalitas itu sangat dibutuhkan dalam bidang olahraga apapun itu, terlebih khusus dalam cabur voli. Di sana saya lolos mendapatkan itu. Lalu yang berikut saya dibina dalam bentuk teknik. Teknik ini banyak hal yang kita perlu di sana, banyak referensi yang kita butuhkan. Bukan saja dari dalam pelatih yang satu orang, tapi kita banyak ambil dari pelatih-pelatih yang luar, bahkan sampai ke pelatih-pelatih yang belum tentu kita ketemu. Referensi kita ambil dari buku-buku, video yang ada. Oleh sebab itu, jadi seorang atlet profesional itu kita mampu menciptakan suasana yang kondusif, mampu merangkul orang, dan tenang dalam mengambil keputusan. Target kemenangan pada Koperasi Yamdena Cup tak terlepas dari strategi para pelatih untuk membina mentalitas serta menyusun strategi penyerangan. Manajer Bapak Bob Labobar, dalam hal ini Kapus Momar Adi Rano selaku kapten yang punya keahlian pada cabur olahraga cabur volleyball, dan saya juga dipercayakan sebagai pelatih atau coach untuk bersama-sama gandeng tangan kita bertiga untuk membina mentalitas, spiritualitas adik-adik yang sudah punya bakat alami, dipoles dengan berbagai macam ilmu, dan mentalitas mereka kita bina, dan kita punya tekad satu, kita kembalikan wajah Waturu yang dahulu kala itu telah diikatkan oleh generasi yang terdahulu. Nah, generasi 2000-an ini kita harus siap untuk harus melanjutkan karya para pendahulu kita yang telah maju dalam dunia volleyball itu. Ya, dari sisi pelatih atau coach, kita semua bertekad untuk membendung lawan, dalam artian bertahan dalam hal ini menutup atau menghalangi penyerang dari pihak lawan itu 60%, sementara untuk menyerang 40%, karena kami sudah memantau dan menilai dan melihat lawan kami bahwa ada beberapa lawan yang spikernya luar biasa, dan oleh karena itu kita dalam strategi itu kita membendung itu yang paling diutamakan, sehingga ketika mereka lunglai atau lengah, maka disitulah kita gunakan untuk menyerang habis-habisan. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang kapten pernah lakukan dan alami dan dapati, bahkan ilmu yang dimiliki itu dikolaborasi dengan semua pemain yang berbeda latar belakang, kami satukan persepsi dan semua pola, semua strategi, semua cara yang digunakan oleh pemain semua kita dari Waturu itu dipimpin langsung oleh kapten, dan kita selaku pelatih ataupun coach dan juga manajer hanya memberikan instruksi dari luar untuk menopang. Ketika ada kesalahan-kesalahan, ketika time out, ya kita bereskan secara baik sehingga strategi yang digunakan tidak kendor. Jadi pada intinya strategi penyerangan, strategi main, seni dalam permainan volley itu diatur langsung oleh kapten yang punya pengalaman yang luar biasa, karena kapten sudah punya credit point dari sisi cabur bola voli.
Ketulusan dan kegigihan atlet volleyball Waturu mendorong sosok manajer yang luar biasa langsung mendorong tim volleyball Waturu hingga ajang memperoleh juara 1 Koperasi Cup 2022. tahun Waturu ini juga tidak pernah mendapat piala untuk masalah volleyball. Jadi saya setelah melihat anak-anak ini punya hobi yang begitu bagus, artinya saya juga libatkan diri ke dalam. Setelah kita bersama dengan adanya kegiatan Koperasi Cup yang ke-11 di Tenembur Utara, sekalian kami menghubungi Rano lalu mohon kesediaan datang. Nah, setelah tiba di sini kami berembuk bersama dengan berbagai macam kendala, tapi saya tetap semangat. Saya selalu memberikan support bagi Adirano bahkan adik-adik para pemain voli supaya tetap semangat, karena event ini saja yang kita bisa gunakan ini. Kalau kita lewatkan waktu ini maka kita akan tidak bisa mengangkat nama negeri Waturu lagi ke permukaan. Nah, olehnya itu dalam perjalanan berterima kasih kepada pemerintah desa, karena setelah dengan semangat kita mau mengangkat nama negeri ini, artinya pemerintah desa juga turut mencampur tangan dari pihak gereja maupun dari semua simpatisan volleyball khususnya di Desa Waturu. Kemenangan Waturu pada titik pusat kota Larat sebagai kecamatan tertua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar langsung membuka mata Yamdena dan Maluku serta Indonesia bahwa Waturu dan tim terbaik kali ini begitu membanggakan semua kalangan. Sukses untuk Waturu! Terdengung mendengar lagu O Waturu, negeri yang kucintakan, selalu bikin hatiku senang. Dari Ngurkandung Waturu, Andre Luturmas melaporkan.